semuanya, aku Amila dari Taparas. Kenalin, aku Naura Ika Maria. Kalau aku Vanessa Animarinka. Apa sih masyarakat transnasional? Masyarakat transnasional adalah orang-orang yang kehidupan sehari-harinya terhubung dengan lebih dari satu negara. Mereka mungkin tinggal di Indonesia tapi bekerja di luar negeri, punya keluarga di negara lain, atau bahkan ikut organisasi dan komunitas internasional. Kehidupan mereka tidak hanya berputar di satu tempat saja, tapi menyebar melintasi batas negara. Contohnya itu yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah TKI yang bekerja di Malaysia atau Hong Kong, tapi masih tetap berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia. Mahasiswa yang kuliah di luar negeri tapi tetap mengikuti kegiatan komunitas di Indonesia. Dan diaspora yang sudah tinggal lama di luar negeri tetapi tetap masih mempertahankan budaya, makanan, dan tradisi dari Indonesia. Fenomena ini semakin banyak terjadi karena teknologi dan globalisasi. Internet membuat komunikasi lintas batas hampir tanpa batas. Kita bisa video call, kirim pesan, atau bahkan kerja online untuk perusahaan luar negeri dari rumah. Perjalanan antar negara juga makin mudah, sehingga orang bisa berpindah tempat untuk sekolah, bekerja, atau mencari pengalaman baru. Akhirnya, semakin banyak orang yang punya dua dunia. Satu negara di tempat mereka tinggal, dan satu negara lagi negara asal atau negara lain yang terhubung dengan mereka. Jadi, kalau kita ngomongin masyarakat transnasional, sebenarnya konsep ini muncul karena dunia makin terhubung. Jadi gini, awalnya sebelum teknologi maju, orang-orang lebih fokus pada identitas negara masing-masing. Aktivitas lintas batas itu ada, tapi masih terbatas banget. Biasanya cuma perdagangan atau migrasi. Lalu masuk ke abad 19 dan awal abad ke-20. Koneksi antar negara mulai meningkat. Ada revolusi transportasi, yaitu kapal uap, kereta, dan pesawat, yang bikin orang lebih mudah untuk bergerak. Terus komunikasi juga makin cepat dengan munculnya telegraf dan telepon. Dari sinilah aktivitas transnasional mulai kelihatan, walau belum sebesar sekarang. Nah, tapi titik balik terbesarnya adalah setelah Perang Dunia II. Banyak organisasi internasional dan NGO global mulai muncul kayak PBB, Amnesty International, Greenpeace, dan lain-lain. Mereka bekerja lintas batas negara dan ngumpulin orang-orang dari berbagai latar belakang. Disinilah istilah transnational civil society makin relevan. Masuk era globalisasi, apalagi sejak tahun 1990-an, perkembangannya makin gila. Internet, media sosial, dan global supply chain bikin orang, ide, barang, dan informasi bergerak bebas ke mana-mana. Dari sinilah lahir masyarakat transnasional modern, komunitas yang gak hanya terikat pada negara tertentu, tapi terhubung lewat isu bersama kayak HAM, lingkungan, feminisme, kesehatan global, sampai budaya pop. Teman-teman, kasus United ini bermula dari ketentuan kewarganegaraan Botswana yang memberikan hak eksklusif pada laki-laki warga negaranya untuk menurunkan status kewarganegaraannya kepada anak mereka jika mereka menikah dengan pasangan asing. Nah, kasus ini menunjukkan bagaimana konstitusi dapat digunakan sebagai alat untuk menentang hukum nasional yang didiskriminatif terhadap perempuan, khususnya dalam bidang kewarganegaraan dan hak keluarga. Nah, pengadilan menafsirkan klausul non-diskriminasi secara luas dan pro hak asasi, termasuk dengan merujuk kepada kewajiban internasional hak asasi manusia yang telah diterima di Botswana. Dalam kasus Unity Daw di Botswana, aksi yang ia lakukan bermula dari ketidakadilan yang ia alami sendiri. Karena hukum Botswana saat itu hanya mengizinkan kewarganegaraan diturunkan dari ayah. Anak-anaknya tidak diakui sebagai warga negara Botswana hanya karena ayah mereka warga negara asing. Unity Daw ini merasa aturan ini tuh benar-benar nggak adil bagi perempuan, dan ia tidak mau diam saja.
Lalu, ia mengambil langkah besar dengan menggugat pemerintah ke pengadilan. Ini tindakan yang sangat berani, karena menentang aturan lama yang sudah dianggap biasa oleh negara. Bersama pengacaranya, ia menyiapkan bukti dan menjelaskan bahwa banyak perempuan lain juga dirugikan oleh aturan ini. Jadi perjuangannya bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk perempuan di seluruh Botswana. Selain berjuang lewat pengadilan, Unity Dow juga aktif bicara ke publik. Ia ingin masyarakat sadar bahwa hukum ini bertentangan dengan semangat kesetaraan dalam konstitusi dan tidak seharusnya membatasi hak perempuan dan anak hanya karena perbedaan gender. Pada akhirnya, perjuangannya membuahkan hasil. Pengadilan memutuskan bahwa hukum tersebut memang diskriminatif dan harus diubah. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa keberanian satu orang bisa membawa perubahan besar bagi negara. Dan Unity Dow sendiri menjadi simbol perjuangan untuk hak perempuan di Botswana. Nah, dampak yang paling kelihatan adalah perubahan hukum kewarganegaraan di Botswana. Sebelum kasus ini, cuma ayah yang boleh nurunin kewarganegaraan ke anak. Tapi setelah Unity Dow menang, aturan itu resmi diubah. Perempuan akhirnya punya hak yang sama. Ini penting banget karena banyak keluarga yang sebelumnya dirugikan cuma gara-gara ibunya perempuan. Terus, putusan ini juga jadi dorongan besar buat kesetaraan gender di Botswana. Setelah kasus ini, banyak organisasi perempuan makin berani ngomong dan mendorong perubahan hukum yang lain. Jadi efeknya gak cuma berhenti di satu aturan doang. Nah, terus juga dampaknya juga sampai ke level regional. Kasus ini sering dipakai sebagai contoh di negara-negara Afrika lain buat nunjukin kalau hukum yang diskriminatif itu bisa digugat dan bisa dimenangkan. Jadi bisa dibilang, Unity Dow ngasih inspirasi kalau perubahan itu mungkin. Terakhir, ada dampak sosialnya juga. Memang masyarakat Botswana awalnya nggak langsung semuanya setuju, karena budaya patriarki masih kuat. Tapi lama-lama, orang mulai lihat manfaatnya. Aturan baru ini bikin keluarga campuran lebih terlindungi dan sistem hukum lebih adil buat semuanya. Jadi intinya, putusan Unity Dow bukan cuma kemenangan pribadi, tapi titik balik yang bikin hukum Botswana lebih setara dan jadi contoh penting buat perjuangan hak perempuan. Seberapa penting sih masyarakat transnasional ini dengan kasus Unity Dow? Masyarakat transnasional dalam kasus ini penting karena mengangkat kasus Unity Dow ini ke level internasional, di mana memberi dukungan normatif dan politik pada klaim kesetaraan gender, serta masyarakat transnasional ini memberikan tekanan agar Botswana merevisi hukum kewarganegaraannya yang diskriminatif itu. Kemudian juga jaringan SLM, akademisi, dan gerakan perempuan menggunakan kasus ini sebagai simbol presiden, lalu menularkannya ke kampanye reformasi hukum yang serupa di Afrika lain. Kemudian kasus ini penting sebagai presiden untuk perlindungan konstitusional perempuan di Botswana dan Afrika secara lebih luas. Nah, putusan tersebut mendorong perubahan substitusional di mana lahirnya Citizenship Act pada tahun 1995 yang menghapus perbedaan perlakuan antara ibu dan ayah dalam pewarisan kewarganegaraan, serta menginspirasi gerakan reformasi hukum kewarganegaraan di negara-negara Afrika lain.